Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Kembali lagi bersama Saung Sangkuriang yang akan membawakan cerita seru, cerita bersejarah, berbau mistis. Kisah Karomah Syekh Nawawi Tanara Al-Bantani bersama khodamnya. Dikisahkan ketika Syekh Nawawi ingin mengarang kitab, yaitu kitab Tafsir Munir. Sebelum mengarang kitab Tafsir Munir, Syekh Nawawi harus berkunjung ke 17 negara. Nah, supaya apa? Supaya dalam mengarang kitab itu Syekh Nawawi harus tahu jelas sejarah-sejarah dari 17 negara tersebut. Nah, keesokan harinya, sebelum berkunjung ke 17 negara, Syekh Nawawi mendapatkan undangan dari Al-Azhar, Mesir. Isi undangan tersebut, Syekh Nawawi dipanggil oleh ulama-ulama besar dari 17 negara untuk mempertanggungjawabkan kitab-kitab yang sebelumnya sudah dikarang oleh Syekh Nawawi Al-Bantani. Nah, ini jadi Syekh Nawawi mau berkunjung ke 17 negara, sangat kebetulan sekali Syekh Nawawi diundang oleh ulama-ulama besar dari 17 negara tersebut. Nah, sebelum berangkat ke Al-Azhar, ke Mesir, jadi Syekh Nawawi itu mengajak khodamnya, yaitu Syekh Muhammad Yusuf Mandalawangi. Jadi kata Syekh Nawawi seperti ini dalam perjalanan. Yusuf, ketika nama Nawawi dipanggil, kamu yang harus maju untuk menjelaskan atau mempertanggungjawabkan kitab karangan-karangan saya. Begitu kata Syekh Nawawi. Apa kata Syekh Yusuf Mandalawangi? Saya tidak bisa Tuan Syekh untuk menjelaskan isi dari karangan-karangan kitab Tuan Syekh. Tuan Syekh Nawawi berkata, tenang saja kamu, nanti akan saya kasih doa agar kamu menjadi paham tentang isi dari karangan-karangan kitab saya. Nah, setelah itu dikasih doa lah Syekh Yusuf Mandalawangi ini. Sampai di Al-Azhar, duduk, tak lama kemudian nama dari Syekh Nawawi Al-Bantani dipanggil untuk maju ke panggung atau ke podium agar menjelaskan atau mempertanggungjawabkan karangan-karangan kitabnya. Dipanggillah Syekh Nawawi Al-Bantani agar naik ke atas panggung atau ke podium untuk mempertanggungjawabkan karangan-karangan kitabnya. Maka yang sudah disetting tadi sama Syekh Nawawi, yang maju ke depan bukan Syekh Nawawi yang asli, tapi khodamnya Syekh Yusuf Mandalawangi, berpura-pura menjadi Syekh Nawawi Al-Bantani. Majulah Syekh Yusuf Mandalawangi ke podium. Beberapa pertanyaan dari ulama-ulama besar 17 negara tersebut dijawab oleh Syekh Yusuf Mandalawangi dengan baik dan benar. Terus semakin kesini semakin cerdas Syekh Yusuf Mandalawangi menjelaskan isi dari karangan-karangan kitab Syekh Nawawi Al-Bantani. Semangatlah para ulama-ulama besar dari 17 negara itu. Sampai-sampai ada yang membuat pertanyaan atau mempertanyakan yang sangat sulit. Nah, Syekh Yusuf Mandalawangi kebingungan untuk menjawab dari pertanyaan yang sangat sulit ini. Maka dengan kecerdasan Syekh Yusuf Mandalawangi, dia berkata, saya ini sudah melakukan perjalanan yang sangat jauh, saya ini belum istirahat, kelelahan, maka yang akan menggantikan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari para ulama sekalian dari 17 negara, yaitu khodam saya. Nah, kepada khodam saya, silahkan naik ke atas panggung. Nah, sebetulnya yang menjadi khodam yang dipanggil oleh Syekh Nawawi palsu itu adalah Syekh Nawawi yang asli. Maka naiklah Syekh Nawawi yang asli ke atas panggung. Pertanyaan yang semakin sulit, semakin susah untuk dijawab
tapi dijawab mudah oleh Syekh Nawawi yang asli di atas panggung. Sampai-sampai para ulama dari 17 negara ini terkagum-kagum atas kehebatan kecerdasan Syekh Nawawi mengarang kitab atau membuat kitab. Sampai-sampai pas perjamuan makan pun Syekh Nawawi masih dicecar dengan pertanyaan yang lebih sulit. Hodamnya yang tadi Syekh Yusuf Mandalawangi yang mengaku sebagai disuruh mengaku sebagai Syekh Nawawi Al-Bantani kebingungan atas pertanyaan ketika perjamuan makan tersebut. Akhirnya Syekh Yusuf Mandalawangi mengakui bahwa dirinya bukan Syekh Nawawi yang asli. Dia mengakui bahwa saya ini bukan Syekh Nawawi yang asli, inilah Syekh Nawawi yang asli. Nah, seketika itu pertanyaan-pertanyaan waktu perjamuan makan itu yang lebih sulit dijawab tuntas, dijawab dengan kecerdasan-kecerdasan Syekh Nawawi. Mereka para ulama dari 17 negara itu terkagum-kagum, keheranan dengan karangan kehebatan kitab-kitab yang dikarang oleh Syekh Nawawi Al-Bantani. Sampai-sampai pas perjamuan makan pun mereka bercium tangan, bersalaman kepada Syekh Nawawi Al-Bantani. Itulah kisah karomah kehebatan Syekh Nawawi Al-Bantani dalam mengarang kitab. Jadi tertular doa dari Syekh Nawawi kepada hodamnya yang memahami, yang dikasih doa supaya memahami isi karangan dari kitab-kitab Syekh Nawawi Al-Bantani, yaitu Syekh Yusuf Mandalawangi pun ikut menjadi cerdas, pintar seperti Syekh Nawawi. Itulah karomah Syekh Nawawi Al-Bantani dalam mengarang kitab sampai dikagumi oleh ulama-ulama besar dari belahan dunia, dari 17 negara. Tidak ada manusia yang dari tanah Jawa yang secerdas Syekh Nawawi Al-Bantani. Jadi sampai-sampai Syekh Nawawi Al-Bantani itu diangkat menjadi imam besar Makkah Al-Mukarramah. Itulah sekelumit kisah karomah Syekh Nawawi Al-Bantani. Semoga bermanfaat, semoga menjadi tauladan buat kita semua. Lestarikan alam, alam terjaga, berkahnya buat manusia. Salam lestari.